Akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan sikap, atau berbagai hal yang sangat menunjukkan rasa ketidaksukaan dari satu orang kepada orang yang lain, dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Dalam perspektif hukum, perbuatan-perbuatan seperti itu dapat diancam dengan pidana penjara. Dan kita sudah menyaksikan bahwa aparat penegak hukum sudah menangkap beberapa orang yang menyebarkan ucapan-ucapan kebencian. Oleh karena itu, melalui renungan pada hari ini kita boleh diingatkan dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, omongan kita, ucapan kita itu sangat menentukan jalan hidup kita. Makanya firman mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Selanjutnya di kitab Amsal dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Tetapi ada orang yang lancang perkataannya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak, kita saudara-saudara adalah orang bijak. Oleh karena itu, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau memelihara hari-hari yang baik, hendaklah ia menjaga lidahnya dari yang jahat dan mulutnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Karena apa? Karena bibir orang benar terdapat hikmat. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketika kita membicarakan sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, yang disebut kebaikan dan patut dipuji, maka pembicaraan kita menjadi berkat dan memberkati orang lain, siapapun yang mendengarkannya. Oleh karena itu, bicara tentang kerukunan, bicara tentang pembicaraan, ucapan yang baik, itu sangat penting. Kenapa? Karena kerukunan ada kaitannya sama berkat yang kita terima. Hal itu disebutkan dalam kitab Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kita lihat firman Tuhan bahwa ketika ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkat hadir. Bangsa Indonesia akan mendapat banyak berkat, ekonomi maju, perkembangan baik ketika bangsa kita rukun. Karena rukun itu memungkinkan kita untuk bekerja dengan tenang, bekerja dengan baik, bekerja dengan produktif, bekerja dengan profesional dalam situasi yang tenang, dalam situasi yang rukun, dalam situasi yang tidak kacau. Maka ketika kita bekerja dalam situasi yang baik seperti itu, kondisi perekonomian bangsa kita pun akan naik. Demikian juga dalam skop yang lebih kecil, yaitu keluarga. Ketika anggota-anggota keluarga, suami, istri, anak-anak berada dalam situasi yang rukun, maka di situ Tuhan akan memerintahkan berkat ke dalam keluarga itu. Kenapa? Karena dengan situasi yang rukun tersebut, misalnya ayah yang bekerja, dia akan bekerja dengan maksimal karena
Tidak ada masalah-masalah internal rumah tangga yang membuat dia pusing dan tidak berkonsentrasi ketika dia bekerja di kantor. Itulah kenapa kerukunan itu punya korelasi positif dengan berkat. Karena Tuhan memerintahkan berkat dalam rumah tangga yang rukun, dalam bangsa yang rukun, dalam lingkungan yang rukun. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus menjaga setiap omongan kita. Zaman sekarang, menjaga postingan kita. Apapun yang kita posting, apapun yang kita omongkan, hendaklah sesuatu yang bermanfaat. Hendaklah sesuatu yang dapat menjadi berkat buat orang lain. Karena dengan demikian, kita telah menjadi saluran berkat. Karena Tuhan rindu memberkati orang, dan Tuhan bisa menggunakan kita sebagai saluran untuk memberkati orang lain. Kalau kita menjadi saluran berkat, artinya kita terlebih dahulu diberkati Tuhan, lalu kita menyalurkan berkat yang Tuhan bagikan di dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya kita memiliki hubungan, fellowship yang erat dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki belief system, konsep yang seperti ini. Dan konsep seperti inilah yang membuat kita hidup berkemenangan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam hidup kita. Karena Tuhan percaya bahwa ketika Dia memberkati kita, kita akan menjadi saluran berkat-Nya. Tidak mampet di diri kita, tetapi tersalurkan kepada orang-orang lain yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.